Japanese Imperial General Headquarters. Sign the instrument of surrender at the places indicated. Kalau bisa Pak, kemerdekaannya kita rebut bukan diberi Jepang. Betul ya Pak Ahmad Subarjo. Saya kurang setuju Pak Sukarni kalau kemerdekaannya kita dikasih oleh Jepang. Saya maunya kita rebut dengan cara Pak Sukarni, bukan dengan diberinya oleh Jepang. Betul. Saya pun sependapat juga dengan Pak Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Tunggu bentar Pak, saya buka lama Pak. Ya tahu kisah Pak Sultan Syahrir yang bergaduh tuh. Dah masuk dah. Ada dah. Aduh. Ayo masuk. Panas. Silakan duduk Pak. Oke. Ada apa hatinya Pak? Saudara-saudara, saya dapat berita gembira untuk kita semua. Bahwa Jepang udah kalah dengan sekutu. Tadi saya dengar di radio luar negeri bahwa telah terjadi kekosongan di negeri kita itu. Itu betul-betul kabar gembira untuk kita. Tapi apa yang masuk diri tadi kekosongan kekuasaannya? Ya, saya perjelas. Jepang dan lagi menguasai negeri kita. Jepang udah kalah dengan sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya ngerti. Lalu apa yang nak kita lakukan Pak dengan kekosongan kekuasaan itu Pak? Saudara-saudara, saya punya usulan. Bagaimana kita minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Iya. Saya setuju dengan usulan Pak Sultan Syahrir. Dan kebetulan, itulah momen yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul lalu Pak ya. Kita sudah setuju. Bagus kita gitu aja. Kita sami-sami pagi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta. Kita berpakat di sini. Bagaimana kita semua setuju guys? Setuju. Oke, setuju juga. Baik, kita kamar siap-siap kita pagi ke sini. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Bu, ada bapaknya dalam Bu. Kami nak jumpa bantah dengan beliau. Oh, ada keperluan apa ya? Kami nak ngomongkan sesuatu Bu ya. Oh, boleh. Silakan lah. Oke, makasih Bu ya. Ya. Bentar Pak saya panggilkan dulu bapaknya ke belakang. Pak, ada tamu di depan. Ya bentar lagi ada Kak. Bapak nak siap-siap dulu. Oh iyalah Pak, tunggu saya ke dapur dulu.
Oh, kita. Silakan. Nah, silakan. Aku dengar tadi dari biniku, dia manggil bahwa ada tamu yang datang dan ada kepentingan apa kita datang ke situ. Jadi gitu, kami udah dapat kabar bahwa Jepang udah nyerah dengan sekutu. Jadi otomatis kekuasaan Indonesia itu agak kosong. Jangan kebung. Apakah kau dapat mempertanggungjawabkan apa yang kau sampaikan? Betul ya Pak. Jadi maksud kedatangan kami ke situ nak meminta Bapak agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, saya dan bisa mengambil keputusan secara sepihak karena itu berbahaya dengan kedaulatan NKRI kita. Tentunya hal tersebut harus dibincangkan dengan beberapa pionir-pionir kita untuk membentuk suatu badan, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tak bisa gaya Pak. Kita tak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena itulah waktu yang paling tepat untuk kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita mengambil keputusan secara sepihak tanpa pengetahuan Jepang yang notabene sekutu kita, apakah kalian daan mikirkan dampak yang ditimbulkan sehingga menyebabkan penderitaan pada rakyat kita? Karena iyalah Bung, untuk apa kita selesaikan seperti itu? Jepang pun bukan lagi menguasai Indonesia. Kita tenang dulu Bung, karena hal ye dan bisa kita ambil kebijaksanaan ye dengan singopoh. Perlunya kita adakan konsolidasi dengan anggota-anggota lainnya supaya apa? Terjadilah yang namanya penyelidikan. Habis penyelidikan baru kita dapatkan kesimpulannya. Saya tidak peduli apa yang Bung Karno omongkan. Yang terpenting, Bung Karno bagaimana secepatnya mendirikan kemerdekaan Indonesia tuh. Sampai Jepang tahu, dia tetap ngalangi kemerdekaan kita. Tidak bisa begitu, Bung. Untuk mengumandangkan suatu proklamir, tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu adanya beberapa prosedur yang harus dilewati. Kalau sampai kita memproklamirkan kemerdekaan hanya satu pihak, maka yang terjadi adalah Indonesia bukan suatu negara yang otentik. Hal tersebut tentu berkaitan atau bertolak belakang dengan cita-cita kita. Tentunya untuk memerdekakan Indonesia, kita perlu pertimbangan yang matang dengan melakukan konsolidasi dengan beberapa anggota, termasuk pionir-pionir yang membangun negara ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Tentunya kita harus membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk mencapai semua cita-cita dan ideologi kita. Tapi kami dah mau merdeka dengan caranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, silakan masuk Bung. Wah, ada apa itu? Gitu Bung. Kami sebagai kaum muda rasa kini kalanya merdeka. Tapi kami tidak setuju dengan pendapat Bung Karno. Apa keadaan sebaiknya kita bicarakan dulu baik-baik. Si anak waktu itu dia waktu yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang lagi dan kembali membatalkan kemerdekaan Indonesia. Allah udah. Pun gaya kami akan bicarakan hal itu dulu sesami dengan Bung Karno dan Bung Ahmad Subarjo. Isuk kita datang situ lagi. Betul kata Bung Hatta. Sebaiknya kita balik dulu. Karena keputusan tidak dapat diambil dengan amarah. Silakan keluar. Mundah gaya keputusan Bapak. Mun gaya kami mendekat cerita. Dah Bung, kita balik. Ayo Bung. Maaf mengganggu waktunya. Maaf. Apa yang sebenarnya terjadi tuh Bung Karno, Bung Ahmad? Jadi intinya Bung Hatta, biar muda tuh nekan kita untuk secepatnya memproklamirkan kemerdekaan. Tapi biar dan tahu apa yang akan terjadi mun kita singgopoh memproklamirkan kemerdekaan. Apa? Bukankah seharusnya kita bentuk dulu sebuah panitia kacik untuk kita mempersiapkan proklamasi kemerdekaan?
Betul apa yang disampaikan Bung Hatta. Kita harus membentuk satu panitia kecil dalam rangka persiapan kemerdekaan terlebih dahulu. Karena hal tersebut tidak akan dapat berjalan dengan lancar apabila tidak adanya konsolidasi. Sehingga premis yang kita bentuk sama-sama tidak menghasilkan kesimpulan yang bagus. Iya. Itulah biak muda mengambil keputusan suki nak gopoh. Lantas apa lah yang nak kita lakukan tuh? Sedangkan biak muda tuh emang malah mendesak. Sebenarnya pun desas-desus berita ya belum bisa dipastikan kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan fakta yang terjadi di lapangan. Langkah baiknya kita sama-sama melakukan penyelidikan untuk hal semacam ini. Karena kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Karena itu dapat berakibat fatal terhadap keutuhan negara kita sendiri. Apa ke nak kita ikuti kemauan biak tuh, Bung? Perjanjian tidak dapat dikumandangkan dengan perasaan yang bahagia. Keputusan tidak bisa kita ambil dengan perasaan yang amarah. Alangkah baiknya sama-sama kita tenangkan dulu perasaan kita renungkan dulu hal itu, karena keputusan itu baru dapat diambil apabila kita memiliki kepala yang dingin. Oke, Bung. Oke, Bung. Kami setuju. Jadi gimana lah tuh Bung? Apa yang harus kita lakukan? Sementara kaum tua tidak mau ngikuti kemauan kita. Bagus gitu aja, Bung. Bagaimana kita asingkan ya Bung Karno dengan Bung Hatta keluar Jakarta? Biar keadaannya lagi dipengaruhi Jepang. Tapi kemana ya? Gitu aja, Bung. Bagaimana mun kita bawa ke Rengas Dengklok? Di sini keamanannya terjamin. Hah, Nyan. Saya setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari bapak ya? Oh iya Bu, betul lalu. Ada apa ya? Ngapa kita datang lagi situ? Ada hal penting yang kami omongkan. Sebelumnya kami minta maaf karena udah mengganggu waktu bapak-bapak. Jadi kami diutus untuk membawa bapak-bapak tuh keluar kota. Memangnya nak kemana? Ke Kerawang. Pun kami dan mau. Maaf Tuan, itu bukan saat yang tepat untuk kita berdapat. Karena itu sangatlah penting. Allah kalau seperti ya. Menteri, saya pamitan dulu dengan orang rumah. Bu, oh Bu. Ya, Bu, Bapak pamitan dulu ya, ada kepentingan di luar kota. boleh ke ibu pergi Pak I. Rasa tidak nyaman perasaan ibu tentang bapak. Allah, mun ge mau Ibu. Maaf, udah ke Pak. Soalnya kita nak cepat nak pergi ke Sinun. Dah, gimana yang baik? Kami mohon arahannya. Bung Karno, tunggu apa lagi? Itu adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, aku belum bisa untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebelum semua situasi aman. Dan bisa bagaimana Bung? Sampai bila lagi kita nak merdeka? Kita tuh enak ngape? Si Anke cari yang lebih halus. Dengar Bu, kami maunya tuh Indonesia cepat merdeka. Iya, saya tahu. Tapi kan kita tidak bisa nak melakukan cara seperti itu. Kita bisa melakukan dengan cara yang baik-baik, karena pun kita dengan cara emosi seperti itu, kita tidak bakalan berhasil. Hai kita, udah hudek be. Hasil pantas kita gitu dengan tokoh nasionalis ya. Bagaimana mau kita rundingkan itu secara baik-baik?
Au lah mun gaya. Jadi bagaimana Bung? Aulah Bunge, kita sama-sama bersinergi untuk merancang Indonesia Merdeka dan aku siap untuk memproklamirkan teks proklamasi Indonesia. Bagus Bung. Tapi di mana kita nak mulai teks proklamasinya? Bagaimana kalau kita ke Jakarta, ke Rumah Laksana Medan? Beliau orang Jepang, tapi beliau yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjamin. Dan juga tempatnya ya strategis. Oke lah, dah kita pergi sama-sama ke sini. Permisi. Iya, silakan masuk. Ada apa tuh? Tuan-tuan datang ke situ? Apakah ada masalah? Gitu, Tuan. Para kaum muda tuh terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana lah menurut Tuan? Oh, iya bagus. Itu memang waktu yang tepat. Itu Tuan. Kalau boleh, kami nak numpang di rumah Tuan. Oh, boleh. Emangnya untuk apa? Rencana kedatangan kami ke situ nak muat naskah proklamasi. Karena saya rasa tempat itu adalah tempat teraman kami untuk menaskahkan teks tersebut. Oh iya, silakan kita pakai aja ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Tapi saya rasa kalau kita semuanya mencetuskan teks tersebut, saya rasa hal tersebut tidak akan menemui titik terang. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk kan membuat naskah proklamasi. Allah Bung, mun gaya, kami tunggu di situ.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata sependapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Hiduplah bangsa Indonesia, merdeka! Merdeka!